mana, Mbak? Ada temanku namanya Mbak Nana, aku sharing sama masalahku, terus dia bilang, lo Dinca coba kamu hubungi sama Miss itu, dia baik, dia bisa kasih kamu solusi kayak gimana katanya gitu. Terus tadi aku coba hubungi Miss. Oke, sebenarnya aku bisa bilang aku YouTuber sama Facebook. Jadi setiap suara yang Iya, telepon masuk ke aku itu aku sharing di Facebook dan di YouTube. Apakah kamu keberatan iya, atau tidak? Karena kalau kamu keberatan ya enggak, udah tak matiin itu. Soalnya aku nggak mau bermasalah enggak, juga, Dok. Oke, enggak karena aku cuma keberatan. nggak keberatan ya, aku cuma membantu kalian. Oke, ceritakan Iya. padaku apa yang kamu ingin katakan. Iya, saat itu kan tanggal 18 Agustus, anak majikanku mukul saya kan, Miss, Mm-mm. pukul pakai kursi di perutku gitu. Terus aku Mm-mm. bilangin ke mamnya posisi waktu itu di dapur. Terus mamku marah gitu kan, marah gitu. Terus aku bilang, kok kamu selalu kalau anakmu mukul, aku bilangin kamu tuh marah sama aku. Aku bilang bukannya Mm-mm. kamu negur anakmu, aku Betul gitu betul. kan, Miss. Terus. Terus itu aku lari ke toilet, terus aku bilang aku mau telepon polisi, aku bilang gitu. Terus aku nggak langsung telepon polisi, aku telepon workers helper. Setelah aku telepon workers helper saranin saya, dia bilang kamu telepon polisi, soalnya anaknya itu mukulin kamu bukan kali itu aja, sering tiap hari mukul katanya gitu, biar kamu karena workers helper itu udah tahu kalau kejadian apa-apa aku tuh lapor ke dia gitu. Jadi dia bilang biar majikanmu nggak seenak-enaknya gitu, biar lain kali dia juga bisa negur anaknya gitu kan, Miss. Terus saya telepon lah sama polisi, dalam 2 menit itu polisi datang, Miss. Terus. Terus polisi yang ada 4 orang, yang 3 orang pakai baju itu dinas, yang satu pakai baju biasa, yang 1 orang masuk ke kamar sama madam, yang 3 orang ngomong sama saya. Setelah ngomong gini, polisi yang satu sama madam keluar dari kamar, dia bilang kayak gini, today your employer ask you to leave, katanya gitu, ini polisi yang satu. Terus aku nanyain, look, why ask me to leave today? Aku bilang, I call police not I want to leave. I call police because si son hit me and I tell her Ama, ocho ya, and Ma. then Terus. she not tell to her son to stop. That's why I call police, but not I want to leave. Aku bilang aku nggak mau keluar. Aku bilang gitu. Terus polisinya bilang enggak, kamu hari ini keluar. Terus majikanku juga bilang enggak, hari ini kamu keluar. You today finish your contract. I will tell the government if I have masalah ekonomi, katanya gitu kan. Aku ngomong ke imigrasi kalau saya punya masalah ekonomi. Akhirnya dia suruh saya tulis itu, copy itu SMS dari agent. Sementara itu maksudnya dari SMS itu kan bilang we both agree to terminate the contract without 1 month notice. Terus aku bilang, loh, ini kan bukan apa, this is not about finish. Aku bilang, you say you finish my contract and then you tell the government if you have economic problem, but this is not finish. Aku bilang enggak. Terus polisi bilang kayak gini, enggak, you just read down this, you write down this, you just follow the law, later your employers will tell the government. Majikan gue juga ngomong kayak gitu. Akhirnya aku nggak mau ya, Miss, aku benar-benar nggak mau. Aku bilang aku nggak mau gitu. Aku nggak mau karena aku mau finish kontrak saya bilang saya kerja di sini sudah 1 tahun 8 bulan. Aku finish Desember, jadi saya harus mau finishin kontrakku. Aku telepon polisi bukan berarti aku mau keluar. Aku bilang gitu kan, Miss. Akhirnya dia nuntut sama saya. Dia juga majikanku bilang enggak, kamu nulis aja ini, nanti aku ngomong ke imigrasi gitu. Akhirnya karena mereka ada marah-marah sama saya ya Bu, akhirnya aku udah tanda tangan, aku nulis, aku tanda tangan gitu. Setelah itu saya keluar dengan polisi. Saya keluar dengan polisi. Akhirnya saya foto lah sama surat itu ke kakakku. Kak, ini tadi disuruh tanda tangan gini-gini. Gimana Kak? Terus kakakku bilang, lah itu bukan masalah finish loh. Itu apa kayak intermediate, kalian dua itu menyetujui kalau finishing kontrak gitu. Itu bukan dia finishing kontrakmu gitu. Akhirnya saya berusaha lagi Bu, Miss, sorry. Saya berusaha lagi untuk pulang ke rumah majikanku untuk saya itu mendapatkan bukti gitu kan. Karena tadinya saya nggak kesampaian untuk rekod. Akhirnya saya pulang. Saya pulang, majikanku nggak ada, cuma Yipo sama anak-anak 6 orang. Majikanku anaknya 6.
buka pintu, saya masuk. Kebetulan saya juga mau ngambil lupa pasporku, aku ngambil paspor dan aku juga ngerekam gitu. Majikanku, anak-anak telepon sama majikan, ini cecenya masuk ke rumah ya. Madam marah gitu, suruh saya keluar. Saya bilang saya nggak mau keluar. Saya bilang saya tunggu kamu karena tadi kan kamu bilang I finish your contract, tell the government if I have ekonomi, masalah ekonomi. Aku bilang sekarang ini kok kayak gini suratnya, aku nggak mau. Aku bilang gitu kan, tadi kamu yang maksa aku tanda tangan karena kamu kasih saya ini reason, you bilang finish kontrak. Aku bilang gitu. Dia bilang you leave today, if you no leave I call police. Dia bilang gitu. Aku kayak nggak apa-apa, kamu telepon polisi. Aku bilang gitu, aku juga nunggu sama kamu. Aku bilang gitu. Akhirnya anak-anak itu narik saya, Yipo juga narik sama saya dari rumah situ sampai tanganku berdarah. Mereka narik saya, akhirnya saya keluar karena saya nggak kuat kan, mereka 5 orang narik saya keluar dari rumah majikan. Tapi saya nggak pulang juga, Miss, saya tetap tunggu di situ. Saya cuman berdiri di belakang lift, saya tunggu. Majikanku udah telepon polisi lagi, mungkin 15 menit majikanku datang sama 3 polisi. Saya keluar, polisi datang, saya langsung keluar. Terus mereka langsung nyapa sama saya. Terus dia bilang, ini polisi, what happened? Dia bilang gitu. What you need to help now? Dia bilang. Aku jelasin lah. Aku bilang, sorry sir, before my employer's son hit me, and then I call police. I call workers helper, and the workers helper tell me to call police, and I call police. The police coming. My employers and the police asked me to leave, but I tell to the police why I leave. I call police, not I want to leave, but why ask me to leave. But my employer say I will finish your contract today, and I tell the government if I have economic problem. That's why I write down this letter because he asked me to write down the letter. Aku bilang gitu. Awalnya aku nggak mau, aku bilang, tapi dia maksa saya. Saya bilang jadi sekarang tadi setelah aku nanyain kakakku itu surat, kalau itu bukan surat finish, jadi aku balik lagi ini untuk meminta dari majikan keterangan finish karena saya kan masih mau kerja di sini. Aku bilang gitu kan, Miss. Akhirnya polisi ngomong gitu, mereka pergi ngomong sama majikanku. 2 kali mereka balik ke rumah majikanku. Saya kan tunggu kan, kalau di apartemen kan ada gedung kayak exit gitu kan, Miss. Saya tunggunya di situ dengan polisi. Jadi yang polisi satu bawa itu surat yang saya disuruh tulis tadi, ngomong ke majikanku, tapi majikanku nggak terima 2 kali. Akhirnya polisi bilang, sekarang kita nggak bisa maksa majikanmu karena majikanmu juga mati-matian nggak mau, katanya gitu. Akhirnya saya pulanglah dengan polisi, kita turun. Saya bawa semua bajuku. Saya ada kakakku ini nolongin saya untuk kasih saya penginapan. Dia kenal orang gitu yang kayak nolong orang-orang yang masalah gitu juga kan, Miss. Akhirnya saya tinggal di sini. Terus saya laporlah masalah saya ke yang kayak bagian ngurus masalah-masalah pembantu gitu kan, Miss. Terus saya dikasihin surat untuk bawa ke labor. Saya pergi ke labor, terus saya ceritain semua masalahku di labor, terus dikasihin waktu untuk meeting lewat telepon begitu kan, Miss. Akhirnya hari ini tadi kita meeting, tapi majikanku nggak ngomong sama kita dalam 3 orang itu, labor sama majikanku sama saya nggak. Labornya ngomong duluan dulu sama majikanku, terus itu setelah selesai ngomong sama majikanku baru ngomong sama saya. Nah setelah saya ngomong, labor ngomong sama saya, Miss, itu labornya cerita apa yang majikanku ngomong. Dia bilang kalau hari itu saya telepon polisi karena saya yang mau keluar gitu, karena dia agree with my son and she call police and she leave, dia bilang gitu. Terus karena kita kompromi dengan polisi saat itu, akhirnya kami 2 memutuskan itu kontrak. Jadi dia tulisin itu surat untuk memfinishkan kontrak, we both agree. Padahal itu kan nggak seperti itu ya kan, Miss. Itu kan dia suruh saya karena dia bilang saya finishin kontrak, kamu hanya nulis ini aja gitu. Dia sekarang nyalahin aku loh, Miss. Terus itu dia bilang gini, kalau misalnya kan dia nggak bayarin aku lagi kan 1 bulan itu, cuma dia bayarin gaji aku dari tanggal 1 sama tanggal 17 sama transportasi 100 sama annual leave-ku itu ya 16 hari 11 hari karena dia potong pernah aku libur, dia ngambil libur tahunanku itu. Jadi dia bayar total $3,711. Terus
setelah itu workers helper kan yang nanganin masalahku bilang begini, ini kan majikanmu kan bukan kamu yang mau keluar, kan dia yang bilang, yang janji kamu juga, karena dia juga maksa kamu, akhirnya kamu tulis itu surat, tapi sebenarnya bukan mau kamu gitu kan. Terus aku ngomong lah sama si labor tadi, bukan aku yang mau itu keluar. Saya bilang, itu majikanku yang suruh saya keluar. Dia bilang, nanti saya akan kasih tahu ke imigrasi kalau masalah ekonomi. Saya bilang, kok sekarang dia salahin saya bilang. Terus itu labornya bilang begini, ya saya juga nggak bisa memaksa, ini semua majikanmu tadi ngomong, dia bilang, tapi dia juga nggak mau kalau kamu ngomong langsung sama dia bilang gitu. Dia nggak mau, jadi dia hanya bilang aja kalau misalnya kamu nggak setuju, dia akan beliin kamu tiket. Kan dia beliin aku tiket juga kan, Miss, dari sini sampai Jakarta aja. Sedangkan saya kan orang Sumba kan, Miss, Sumba Timur. Jadi dia cuma beli tiket sampai ke Jakarta aja. Jadi waktu itu juga itu workers helper yang nolongin aku ini udah kirim itu surat ke dia untuk menolak itu tiket karena belinya tidak sesuai dengan tempat saya, dan itu juga yang dia suruh saya keluar semua itu bukan mau saya. Itu sudah dikirimin surat sama dia. Tapi dia ngomong ke labor lain, Bu. Terus dia bilang gini, Bu, Miss, sorry. Dia bilang sama labor kalau misalnya dia nggak merasa puas, kalau saya kan nggak akan mau lagi bayar dia 1 bulan, yang 1 bulan gaji itu. Dia bilang karena kan sudah kita buat surat perjanjian, we both agree finish the contract without 1 month salary, dia bilang gitu kan. Dia megangnya di situ. Kalau dia memang mati-matian itu, saya akan lapor sama dia bilang, Miss, saya akan lapor sama dia ke polisi sama pengadilan, karena saya juga, dia bilang, karena dia pernah memukul anak saya juga yang lalu-lalu gitu. Saya punya record, dia bilang gitu, Miss. Menurut Miss gimana, Miss? Aku minta saran dari Miss. Soalnya tadi ya katanya kalau misalnya saya lanjut bisa lanjut, tapi saya akan terima apanya itu konsekuensinya, saya pasti dipenjarakan gitu. Sedangkan saya nggak mau yang terjadi hal seperti itu sebenarnya, Miss. Saya akan mau menyelesaikan masalah. Kalau misalnya dia memang benar bayar gajiku, ya saya juga mau damai begitu, karena saya kan pengen kerja lagi. Saya sudah dapat majikan juga kan, Miss. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah yang dituduhkan mereka benar atau salah? Ya, kalau yang masalah dia ngomong itu, aku nggak mukul anaknya, tapi kadang namanya anaknya 6 orang kan ya, Miss. Mereka mukulin saya tiap hari, Miss. Saya itu di Wow, tapi sebentar, anaknya 6? Anaknya 6, aku aja pembantunya. Umur berapa? Yang nomor 1 14, yang nomor 2 13, yang nomor 3 9, 10, yang nomor 4 9, itu yang sering mukul saya. Terus yang terakhir kembar 3 tahun. Wow, kamu hebat sekali. Oke, nah seperti tadi aku bilang, anaknya mukul kamu, ya itu konsekuensinya majikan nginterminate kamu. Dan sekali lagi, majikan maha benar. Karena majikan memegang ayat 1 pasal 1, kamu harus keluar. Yang saya sayangkan adalah kamu tanda tangan. Padahal saya itu di Facebook, di YouTube, saya wanti-wanti pada semuanya. Kalau kamu tidak setuju dengan apa yang kamu ajukan, polisi pun tidak akan memaksa kalian untuk tanda tangan. Di sini yang saya tekankan, kesalahan kamu tanda tangan, sayang. Memang apapun itu namanya, kalau sudah tanda tangan, selesai. Kita kelar, udah, kita kalah. Secara sadar dan tidak sadar, kamu sendiri yang nulis bahwa aku baca tadi SMS-mu, both of us agree to 1 month notice. Artinya adalah kamu setuju, dan ini agent terlibat nggak dalam hal ini? Iya, karena itu SMS dari agentku, dia kasih ke majikanku. Yang awalnya sebenarnya dia bilang, we both agree to terminate the contract, dia bilang gitu. Terus aku bilang, loh ini kok kan terminate, kamu bilang finishing contract. Oh, you just change, you say finish. Terus aku nulisin itu awalnya aku nggak mau, aku bilang aku nggak mau kamu kasih aku surat finish, aku bilang gitu. Nggak, kamu tulis ini aja, nanti aku kasih tahu ke imigrasi kalau kamu finish kontrak masalah saya masalah ekonomi gitu. Terus
polisinya juga aku mati-matian, sir, I don't want to write down this later. Aku bilang, I know this is not finished. Aku bilang gitu kan. No, your employers will tell the immigration if you finish your contract today and then she have economic problem. Bukan, gini Mbak, sebentar. Yang dikatakan polisi adalah benar. You're finished today. Tapi bukan finish kontrak. Ingat, pengertiannya beda loh. Dia mengatakan finish, berarti kamu tuh selesai kerja hari ini. Jadi aku paham yang dikatakan polisi itu. Because today is you finish. Berarti kamu tuh selesai, pekerjaannya selesai, bukan finish kontrak. Paham nggak? Di sini di sini kamu tidak bisa membedakan yang namanya finish kontrak dan finish. If they say that today is finished, that means just only today finish. It's not about your contract. That is talk about your day termination day finish. Today your last working. Paham nggak maksudku? Di sini salahnya kamu. Iya. Jadi mereka itu tidak mengatakan bahwa difinisin kontrak. Mereka berkata bahwa mereka minisin kamu hari ini, minisin kerja kamu hari ini. Jadi dua berbeda artinya ya sayang ya. Di sini beda. Iya. Jadi kamu salah pengertiannya di situ. Dan saya tidak tahu agent kamu. Kenapa agent kamu masuk di dalamnya? Seharusnya saat terjadi pertengkaran, karena kalian itu ada waktu 7 hari. Satu sama lain tuh ada waktu 7 hari. Kalau kamu tidak setuju dan tidak mau menandatanganin, kamu masih punya waktu 7 hari sayang. Nggak harus hari itu juga keluar dari rumah majikan. Iya betul Miss. Makanya waktu itu kan aku bilang aku nggak mau hari ini. I don't want to leave. Aku bilang I want to work. I want to finish my contract. Bukan sekali lagi dengerin. Majikan berhak ngeluarin kamu hari itu juga karena itu rumah dia. Ya. Tapi kamu tidak wajib menuliskan hari itu juga. Kamu punya waktu 7 hari sayang. Paham nggak maksudku? Dan ini yang kesalahannya. Kenapa aku ngajarin kalian di YouTube dan di Facebook adalah kalian harus perhatikan. Kalau kalian tidak setuju, kalian tidak suka, kalian tidak seharusnya hari itu juga nulis. Kalian masih punya tenggang waktu 7 hari. Yang penting kalian nggak disappear, nggak ngilang begitu saja. Ngerti nggak? Jadi kamu tetap komunikasi. Okay, you let me go down today. That means you will terminate me. Bukan kamu minta difinisin. Karena kamu selalu bilang today is my finish contract. No. Today is your finish working, is not finish contract. Jadi dari dua kata-kata finish itu beda jauh artinya sayang. Iya Mas. Oke, itu yang pertama. Salah pengertianmu tentang finish. Jadi majikan ngomong financial problem, itu mungkin kamunya yang bermasalah. Dia tidak mengatakan bahwa dia yang bermasalah financial problem. Di situ kamu salah tanggapnya sayang. Jadi di sini ini majikan kesempatan. Kamu tidak paham, mereka cari kata-kata yang bikin kamu bingung. Ngerti nggak maksud saya? Jadi ini bukan salah kamu. Ini bukan salah kamu. Kenapa aku mulai tadi dengerin kamu ngomong, walaupun kamu pakai bahasa Inggris, karena aku pingin ambil di mana kata yang kamu itu kepreset gitu loh. Di mana ya kata-kata itu yang memang ditunggu sama mereka. Ditunggu kesalahanmu. Paham nggak? Dan itu diambil kesempatan sama mereka. Kenapa aku selalu ngajarin kalian menjadi pintar? Jangan gegabah. Jangan emosi. Kesalahannya kamu yang panggil polisi. Harusnya majikan yang panggil polisi. Kamu nggak salah sayang. Tapi sekali lagi sudah nggak apa-apa, sudah terjadi. Kita tidak berbicara tentang apa yang terjadi. Karena bagiku kamu bingung itu wajar. Benar tidak? Dan kamu tidak ada tempat solusi untuk berbicara dengan kamu. Aku paham keadaannya. Cuman untuk kedepannya karena sudah melakukan kesalahan, aku nanya sama kamu. Kamu masih tetap pingin kerja di sini atau pulang Indonesia seterusnya? Aku masih pengen kerja di sini, Miss. Aku punya anak di Indo. Oke, jika memang seperti itu, saya tidak tahu ya, karena sekali lagi majikan tuh ayat 1 pasal 1. Mereka selalu benar. Dan mereka akan mengancam kamu, Dok. Paham nggak maksudku? Dia akan terus mengancam kamu. Tapi kalau kamu tidak salah, aku berani bilang perjuangkan hak kamu. Tapi konsekuensinya kamu harus pulang Indonesia. Kalau kamu kalah nggak dapat apa-apa. Iya benar Miss, makanya dia bilang gini tadi, labornya
kalau kamu mau lanjut, majikanmu juga akan melaporkan ke polisi sama pengadilan karena kamu juga pernah melukai anaknya gitu kan. Makanya aku juga merasa karena anaknya namanya 6 orang, Miss, aku sendiri, mereka nakal, Miss, tiap hari Sebenarnya mukulin aku sebenarnya gitu. gini loh, Dok. Aku tidak setuju. Kenapa? Itu mental abuse. Mental abuse adalah menjatuhkan mental kamu. Sekarang semua pihak itu menjatuhkan mental kamu. Bukannya mengasih dukungan mental ke kamu, tapi kamu malah Iya. dijatuhkan. Kamu malah ditakut-takuti, malah dihantuin ini itu yang tidak seharusnya ada di pikiranmu. Makanya aku Iya, nanya, benar, Miss. makanya aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku dengarnya kan terakhir, saya paham nggak? Sekarang kan semua sudah terjadi dan aku tidak bisa membenarkan apa yang terjadi. Aku tidak bisa meluruskan juga karena sudah terjadi. Dan yang kedepannya, aku nanya sama kamu masih butuh pekerjaan tidak? Kamu masih ingin bekerja tidak? Dan kalau memang masih ingin bekerja karena ayat 1 pasal 1 dipegang majikan, lebih baik berdamai. Iya, Miss. Jadi kenapa? Karena semua pihak mencoba untuk merusak. Ini ingat, Dok, kalau kamu terus dilebor, kasusnya itu tidak akan 1 bulan 2 bulan loh, sayang. Berbulan-bulan dan kamu tidak boleh kerja. Nah, kerugian ada di kamu. Kalau majikan nggak ada masalah, sayang. Yang rugi kamu nggak boleh bekerja ya. Benar tidak? Iya, benar. Visamu nggak bisa turun. Semuanya salah ada di kamu, sayang. Semua yang nggak benar itu ada di kamu. Kenapa aku selalu bilang sama kalian semua, hati-hati kalau melangkah. Jangan pakai emosi. Kalau sudah pakai emosi, kita yang kalah, sayang. Karena aku dan kamu itu adalah perantauan. Mereka itu maha benar, sayang. Iya, benar, Mas. Ya, sekali lagi aku tidak bisa ngasih solusi apa yang sudah terjadi. Bagiku saat ini, jika kamu ingin melanjutkan pekerjaan di sini, berdamai dulu. Biarkan Tuhan yang bekerja, sayang. Karena aku percaya kekuatan Tuhan itu merubah segalanya dan aku masih percaya sampai hari ini karma itu tetap berlaku. Jadi kalau hari ini kamu menanam karma baik, pasti Tuhan sediakan ilmu tabur tuai itu. Jadi biarkan kamu hari ini seperti apa yang terjadi dan tetap berdoa, bersedekah, perpuluhan apa itu namanya. Yang penting ya udahlah, lepaskan aja. Memang bukan rezekimu, lain kali diberi kesabaran yang lebih ya. Berusaha untuk bersabar. Jadi tapi menurut maaf ya, Miss. Menurut Miss kan ini kan kalau aku berdamai gitu kan, apakah aku bisa nunggu visa di Hong Kong? Apa aku harus pulang ke Indonesia? Sedangkan kalau pulang Indonesia aku nggak punya uang. Baru aja aku kirim uang kemarin karena aku tuh nggak berpikir sama sekali kalau aku tuh itu kejadian seperti itu, karena selama ini aku tuh bertahan gitu karena saya itu mau finish gitu kan, Miss. Jadi kemarin tuh aku baru kirim uang ke kampung buat rumah. Jadi aku tuh benar-benar nggak punya uang gitu ya, Miss. Jadi kalau sampai pulang ke Indonesia, ya Tuhan, apalah jadi anakku mengharapkan saya gitu kan, Miss. Tapi kalau misalnya masih bisa nunggu visa di sini, nggak apa-apa. Sementara yang aku tempat nginap ini, dia kasih aku tiap hari $100 gitu. Jadi aku bisa nabung sedikit gitu, Miss. Oke, sebentar. Tentang peraturan, kita tidak bisa melawan peraturan di Hong Kong. Karena kalau tidak finish kontrak, tetap harus pulang Indonesia. Nah, di sini bisa nggak kamu bicara baik-baik dengan majikan? Mengatakan bahwa, Ma'am, boleh nggak cuman kasih surat travel saja ke imigrasi? Kalau saya boleh pindah majikan. Ingat, bukan surat finish loh. Jadi yang kamu minta sekarang itu bukan surat finish. Dan ya merendahlah dan minta maaf apa yang terjadi kemarin. Ya, saya kurang tahu apakah ini pantas buat kamu, tapi kalau memang bisa membantumu, kenapa tidak gitu loh. Jadi aku tidak tahu kemampuan kamu untuk meminta maaf, untuk menyelamatkan kamu itu mampu nggak gitu loh. Bukan berarti aku nyuruh kamu merendah ya, saya. Tapi benar, Miss. Tapi meminta maaf bukannya kita salah, tapi untuk meredakan emosi, untuk mendinginkan suasana. Jadi lebih baik bilang aja, Teteh, kenapa aku kemarin kayak gitu? Karena aku kalau aku sampai pulang Indonesia aku nggak punya uang. Ini yang pertama. Yang kedua, keluarga aku butuh uang. Kenapa aku bekerja di sini? Boleh tidak kasih aku kesempatan untuk bekerja di sini? Memohon. Karena kan dia kerja 6 anak, kan otomatis imigrasi mungkin considering juga gitu loh, sayang. Jadi
Dan satu lagi, jangan pernah lupa untuk berdoa, karena keyakinanmu di doa itu sangat sangat hebat sekali, sangat kuat sekali. Jadi jangan putus asa. Karena saya percaya itu mukjizat Tuhan itu ada. Tetap berserah sama Tuhan. Jalan Tuhan itu selalu ada bagi umatnya yang mau berusaha. Amin. Jadi Tapi itu maksudnya kan Miss, kalau mau ngomong juga sama dia gimana caranya ya Miss? Aku tadi ngomong juga sama worker helper kan, gimana bisa nggak aku tuh ngomong sama majikanku? Tapi kan sekarang majikanmu nggak mau katanya. Kan Miss di kontrak kerjaku itu ya Miss, sekarang aku buka aja ya Miss. Di kontrak kerjaku itu bukan namanya Medam, namanya mamanya. Tapi waktu interview dulu itu si Medam dia ngomong aku anak 6, jadi aku terima gitu kan, karena dia bilang nggak susah nyari dia, jadi itu aku niatnya mau benar-benar apa-apalah, siapa tahu dia baik, aku bilangnya kayak gitu dulu. Tapi setelah aku kerja udah, memang aku nggak perhatikan kontrak kerja dulu juga, bahasa Inggrisku juga nggak begitu gitu ya, nggak paham translate gitu kan Miss. Jadi lama-lama gitu kok nama terima paket gitu kok nama lain gitu kan, terus saya cek loh kok nggak sama, terus saya nanya sama dia, kalau sering itu berantem loh, nama kontrakku kok nama orang lain, kok namamu kan lain, kayak bilang gitu kan. Terus dia cerita itu nama mama saya pakai nama mama saya katanya gitu. tapi alamatnya di situ bukan? Bukan, alamatnya memang dulu di Wong Tai Sin, kami cuma 2 bulan, terus kita pindah di Ciwan San itu, tapi nggak ganti juga alamatnya. Waktu saya mau buat bank di Hong Kong itu nggak bisa karena pakai alamatnya kan nggak sama, jadi banknya juga nggak izinin saya. Terus saya bilang ke dia, Mam, ini kan aku mau buat bank, tapi kok ini nggak bisa, ini banknya minta alamat yang baru, kok mamnya nggak kasih aku alamat, sama sekali dia nggak kasih. Oke, berarti kalau kamu fight dan tidak bisa berbicara, mungkin agenmu bisa membantu menjelaskan ke imigrasi kenapa kamu ganti job, Mbak. Jadi sekarang terserah di agenmu. Agenmu itu bisa untuk kamu mampu bertahan di Hong Kong atau harus pulang Indonesia. Itu tergantung dari agenmu juga. Iya. Jadi tadi serahkan sama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Kita sebagai manusia melakukan yang mampu kita melakukan. Karena selebihnya hanya mukjizat Tuhan yang bisa membuat kita lebih lagi. Jadi jangan pernah putus asa meminta, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Oke? Jadi aku juga cuma bisa ngasih dorongan, kekuatan aja agar kamu mampu. Aku ingin kamu di sekelilingmu itu energinya positif. Jadi kalau kamu energinya negatif, kamu akan negatif, sayang. Kamu tuh sudah di take down semuanya sama orang-orang majikanmu, sama orang-orang lain lah. Saya tidak menyebutkan dari departemen apa, tapi mereka kan selalu menyalahkan kamu, bahkan menjatuhkan kamu gitu. Sekarang yang perlu kamu adalah kamu berdiri tegar. Kamu harus bisa. Dan minta doa sama keluarga yang ada di Indonesia agar dikuatkan. Oke? Ya, makasih. Kamu pasti bisa, sayang. Aku yakin. Oke? Berkat Tuhan mengalir atas kamu. Amin. Oke, terima kasih ya sayangnya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oh my God. Jadi saya tidak tahu harus ngomong apa lagi. Setiap kali saya kadang-kadang, ini adalah energi negatif ya Mbak ya. Sekali lagi ini adalah energi negatif di mana kadang-kadang itu punya efek juga di pribadi saya. Kadang-kadang saya juga emosi saat saya dengar bahwa anak Indonesia tuh ditekan dari semua pihak, dari semua kalangan, di mana seolah-olah dia itu salah, padahal dia itu hanya ingin bilang bahwa anakmu itu jangan mukul, boleh nggak jangan mukul. Jadi dia telepon polisi agar polisi itu memberikan kesaksian bahwa dia itu dipukul. Tapi keadaan berubah gitu loh, dan polisi kenapa nggak berpikir bahwa itu bukan alamat dia atau apapun, dia dipekerjakan di tempat lain atau seperti apa, saya tidak tahu. Sekali lagi saya tidak tahu suasananya. Ini pesan saya sekali lagi, saya tekankan sekali lagi, jangan pernah tanda tangan. Kalau siapapun yang memaksa kamu, jangan pernah tanda tangan. Aku udah wanti berkali-kali loh Mbak. Jadi kalian tanda tangan, tamat riwayat kita. Kenapa? Kalau sudah seperti ini, nggak ada yang bisa bantu kita kecuali diri kita sendiri. Wes suruh tanda tangan, urusan tanda tangan, stop. Kenapa? Polisi tidak akan pernah memaksa kamu untuk tanda tangan, Mbak. Jangan tanda tangan, please. Kamu tidak setuju, kamu tidak suka, dan kamu tidak tahu artinya, jangan tanda tangan.
Itu aja pesan dari saya. Berkali-kali saya memohon pada kalian semua para TKW Hong Kong, kalau kalian tidak setuju jangan tanda tangan sayang. Kalau kamu tidak paham artinya jangan tanda tangan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.